Hai semuanya, di video kali ini saya akan membagikan satu cerita tentang seorang pria yang mengalami kepahitan dalam rumah tangganya. Oke, nggak usah lama-lama, mari kita mulai ceritanya. Cerita ini ditulis oleh laki-laki bernama Revan. Ceritanya dimulai ketika Revan dan juga Dinda sepakat untuk membawa hubungannya ke jenjang yang lebih serius. Di bulan November tahun 2017, mereka resmi bertunangan. Umur mereka baru 21 tahun waktu itu. Masih muda banget. Dan banyak orang yang bilang kalau mereka terlalu buru-buru dalam mengambil keputusan. Tapi sebenarnya menurut mereka ini bukan keputusan yang mendadak. Karena Revan dan Dinda ini sudah bareng-bareng sejak mereka SMA. Satu sekolah, satu tongkrongan, dan mereka punya mimpi untuk membangun rumah tangga dan menua bersama. Tapi karena hidup ini memang gak bisa ditebak, rencana yang mereka susun bareng-bareng akhirnya harus dipercepat karena Dinda hamil duluan. Dan Dinda hamil duluan sebelum ada pesta pernikahan. Walaupun mereka berdua udah punya rencana untuk nikah dalam waktu yang dekat, kabar itu membuat rencananya harus berjalan lebih cepat dari yang diharapkan. Revan langsung melamar pekerjaan dan ia diterima kerja di salah satu agensi desain ternama di kotanya. Sementara itu, Dinda mau nggak mau harus berhenti kuliah. Mereka berdua tinggal di kontrakan kecil yang ada di kota D. Gak mewah, tapi cukup untuk memulai hidup mereka dari nol. Seperti pasangan pada umumnya, mereka sempat bahagia tuh. Membayangkan gimana rasanya punya anak dan beli perabotan-perabotan untuk menyambut kedatangan si buah hati. Tapi kebahagiaan itu nggak bertahan lama. 4 bulan setelah mereka menikah, Dinda mengalami keguguran. Di momen-momen yang buruk itu, Revan kira mereka akan saling menguatkan. Kehilangan itu justru membuat Dinda berubah secara drastis. Dinda jadi orang yang pendiam, gampang kesinggung, dan juga tatapannya sering kosong. Kadang ada momen-momen di mana Dinda ngeliatin Revan dengan tatapan kosong, kayak mikir, dia ini siapa sih? Awalnya Revan coba untuk sabar, masih berharap semuanya akan baik-baik aja. Sampai kemudian datanglah si Raka, teman Revan dari komunitas desain. Orangnya asik, suka bercanda, dan gampang bikin suasana cair. Revan juga sering tuh ngajak Raka untuk main ke rumahnya. Ya untuk sekedar ngopi, ngobrol, atau sekedar bahas-bahas project yang mereka berdua kerjakan. Kadang Raka juga ngebantuin Revan untuk ngerjain proyeknya. Di sana, Dinda istrinya terlihat nyaman ketika Raka ada di antara mereka berdua. Awalnya Revan gak curiga sama sekali. Justru Revan senang karena pikirnya Dinda cuma butuh temen untuk bikin dia ketawa lagi. Tapi semua harapan itu tinggallah harapan. Ternyata Raka dan juga Dinda punya maksud lain. Lama-lama Revan mulai ngerasa ada yang aneh. Dinda jadi sering main HP diam-diam. Dinda ini adalah tipikal orang yang selalu cuek ketika ada notifikasi yang masuk di HP-nya. Kalau Revan dan Dinda lagi duduk bareng, layar HP-nya selalu dijauhin dari pandangan Revan. Kadang tengah malam Dinda juga sering buka Instagram. Revan yang tahu hal itu ya sebenarnya nggak mikir aneh-aneh. Ya mungkin dia nggak bisa tidur. Sampai satu malam, Revan yang udah penasaran ambil keputusan buat buka HP Dinda saat Dinda lagi tidur. Dan di sanalah semuanya terbuka. Semua isi chat, panggilan sayang dari Raka, foto-foto yang nggak pernah Revan lihat sebelumnya, voice note dari Dinda yang bilang kalau dia lebih nyaman saat dia sama Raka daripada dengan Revan. Revan pelan-pelan buka HP-nya, membaca setiap detail yang ada di HP-nya sambil menahan sesak di dadanya. Tentu semua yang ia ketahui membuat dia shock. Dia nggak nyangka istri yang ia cintai tega untuk melakukan itu semua. Dia berusaha untuk nggak nangis. Revan cuma duduk di lantai dengan posisi HP yang masih ada di tangannya. Matanya masih nggak lepas memandangi punggung Dinda yang sedang tertidur. Dalam hati Revan pun berpikir, sejak kapan sih semuanya ini terjadi? Tapi memang dengan keberadaan Raka di sana, kondisi Dinda jauh lebih baik dari hari-hari kemarin. Dinda menjadi orang yang gak lagi linglung. Dinda sudah semakin ingat siapa itu Revan di hidupnya. Cuman masalahnya adalah Revan bukan lagi sosok yang penting di hidupnya. Besok paginya, Revan bangun lebih awal.
Lalu ninggalin pesan ke Dinda kalau dia dapat tugas untuk keluar kota beberapa hari. Padahal sebenarnya yang Revan butuh saat itu adalah waktu untuk sendiri. Waktu buat nenangin semua kekacauan yang ada di kepalanya. Akhirnya, Revan pergi ke rumah temannya dulu waktu SMA. 2 malam penuh Revan habiskan untuk membaca ulang percakapan dari Dinda dan Raka. Revan masih mencari alasan buat mastiin apa yang terjadi sebenarnya mungkin cuma salah paham. Tapi semakin dalam dia baca, semakin jauh dia cari tahu, kenyataannya adalah mereka berdua memang saling jatuh cinta. Bahkan ternyata mereka berdua udah sering jalan bareng. Revan coba tanya ke orang-orang sekitar yang tinggal dekat dari rumah Raka. Dan jawabannya ternyata benar, mereka udah sering jalan bareng. Orang-orang sih taunya kalau mereka emang pacaran. Dan itu juga jadi salah satu hal yang menyakitkan untuk Revan. Balik lagi ke waktu sekarang, beberapa hari kemudian Revan pulang ke rumahnya. Kebetulan Dinda lagi ada di dapur. Revan masuk ke rumahnya dengan pelan, menaruh tasnya, terus meluk Dinda dari belakang. Pelukan itu jadi salah satu pelukan yang cukup lama. Dia meluk Dinda erat banget, sampai Dinda itu bertanya-tanya, ada apa? Tapi di sana Revan cuma senyum, sambil tetap peluk istrinya yang masih sangat ia cintai. Kata Revan, padahal saat itu dia pengen banget tuh ngomong kalau dia itu udah tahu semuanya. Tapi entah kenapa ada bagian lain dalam dirinya yang percaya Dinda bisa balik lagi kayak Dinda yang dulu. Dinda yang ngebuat Revan jatuh cinta semasa SMA. Besoknya Revan ngajakin Dinda untuk makan di luar. Mereka makan di warung langganan mereka berdua saat mereka masih pacaran. Di sana, Revan coba tanya dengan suara yang tenang, apa Dinda masih cinta sama dia? Dan Dinda nggak ngejawab. Dia cuma ngaduk-ngaduk makanannya. Lalu Revan tersenyum dan Revan bilang ke Dinda kalau dia udah tahu semuanya tentang Raka dan tentang apa yang terjadi di antara mereka. Sore itu Revan pulang sendirian. Dinda nggak ikut. Katanya dia mau pulang ke rumah orang tuanya. Tapi setelah Revan coba untuk telepon mertuanya, ternyata Dinda nggak ada di sana. Dan di situ Revan tahu mungkin Dinda bakal ketemu sama Raka. Malam yang sepi itu Revan sendirian buka laptop dengan folder bernama kenangan yang isinya foto-foto mereka, foto saat mereka pacaran, foto saat mereka nikah, foto-foto saat mereka masih sama-sama bahagia. Besoknya Revan memutuskan untuk ngomong. Di ruang tamu mereka duduk berdua, ditemani dengan keheningan dan keberanian yang udah lama dipendam. Revan tanya pelan, apa Dinda masih bahagia sama Revan? Dinda hanya menunduk dan dengan suara pelan dia bilang kalau dia udah nyoba. Tapi rasa cintanya semakin hari semakin memudar. Revan yang memahami kalimat itu cuma bisa mengangguk. Dinda mulai menangis dan berkali-kali meminta maaf sama Revan. Katanya Dinda nggak pernah berniat untuk menyakiti Revan. Tapi apapun alasannya, apapun yang udah terjadi, tetap aja nggak bisa dibenarkan. Dinda coba pegang tangan Revan, lalu Revan menarik tangannya dengan perlahan, bilang kalau Dinda lebih bahagia sama Raka, maka mereka bisa melanjutkan hubungan mereka berdua. Revan nggak bisa hidup sama orang yang udah nggak cinta sama dia. Dengar kata itu, Dinda nangis makin kencang. Tapi dia juga nggak bisa nyangkal apapun. Lalu singkat cerita, mereka pun akhirnya berpisah. Tanpa drama, tanpa ada rasa benci, hanya dua orang yang pernah saling mencintai. Lalu Revan pulang ke rumah orang tuanya. Sementara untuk Dinda menikah dengan Raka tepat setahun setelah mereka bercerai. Tapi bagi Revan, seenggaknya Dinda udah jujur dengan perasaannya sendiri. Meskipun rasanya berat banget bagi Revan, tapi Revan coba untuk mengikhlaskan semuanya. Dan itu dia cerita yang ditulis oleh Revan, cerita yang sangat emosional, cerita yang sangat sedih, karena Revan harus rela melepaskan cintanya untuk menemukan kebahagiaannya yang baru. Kalau teman-teman punya cerita pengalaman hidup yang mau dibacakan, kirim aja ke email yang ada di deskripsi. Saya Lendra, bye.